Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Junaidi di channel YouTube Muhammad Junaidi Ruqyah. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena menghadirkan arwah. Di Indonesia kita banyak jumpai orang-orang yang mengaku bisa menghadirkan arwah-arwah orang yang terdahulu kemudian dimintai keterangan. Benarkah arwah bisa dihadirkan? Kita akan bahas dalam kajian kita kali ini. Sebelum kita bahas, kita akan sampaikan terlebih dahulu beberapa cara yang digunakan oleh mereka, orang-orang yang mengaku bisa menghadirkan arwah ini, ya, dengan berbagai macam cara. Yang pertama, cara yang mereka lakukan adalah dengan memediumisasi. Jadi ada seseorang yang dijadikan sebagai wadah, kemudian dia membacakan mantra-mantra tertentu, membacakan panggilan-panggilan terhadap arwah yang dituju. Kemudian setelah dia bacakan mantra-mantra tersebut, orang yang menjadi mediator ini kesurupan. Dan ketika kesurupan, dia mengaku sebagai arwahnya fulan. Ya, ada orang yang baru meninggal dunia, kemudian arwahnya dipanggil. Ketika ditanya bagaimana keadaanmu hari ini, dia menangis, dia mengatakan saya sedang disiksa. Kenapa kamu disiksa? Dia mengatakan saya punya hutang di sini dan belum dibayar. Ketika dikonfirmasi, ternyata benar si fulan yang meninggal dunia ini pernah punya hutang di beberapa tempat yang sesuai dengan yang disebutkan oleh orang yang kerasukan tadi. Jadi benarkah ini arwah orang yang telah meninggal dunia? Nah, ini cara pertama. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita jawab di akhir. Ya, yang kedua, melalui zikir bersama. Ya, ada satu majelis yang saya pernah tahu di Indonesia ini, mereka menamakan ini majelisnya para wali. Mereka berzikir bersama-sama dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian dalam zikir tersebut mereka banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya, tapi ada amalan-amalan tertentu yang dibaca dengan tahan napas dan sebagainya sambil menggeleng-gelengkan kepala, menggoyang-goyangkan badan. Maka kemudian setelah sekian lama mereka melakukan ritual tersebut, ada salah satu anggota yang ikut dalam acara tersebut tiba-tiba kerasukan. Nah, dengan suara yang besar, suara yang dalam, dengan suara yang tidak seperti suara pada umumnya, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, aku sunan ini, aku wali ini, begitu. Jadi mengaku sebagai wali, kemudian dia mengatakan wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, kiamat sudah dekat, jagalah sholat dan sebagainya. Jadi nasihat yang disampaikan ini adalah nasihat-nasihat yang sangat baik. Tapi benarkah bahwa yang dihadirkan mereka ini adalah arwahnya orang-orang suci? Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa majelisnya ini adalah majelis yang dihadiri oleh para wali, majelis yang diisi oleh para wali. Ini cara kedua. Cara yang ketiga, ya, ada yang menggunakan batok kelapa, pakai siwur, atau yang mungkin teman-teman pernah mendengar dengan istilah jailangkung. Ya, ini nanti disiapkan pulpen, ditanya. Nanti lama-lama gerak itu, tangannya gerak. Ya, ketika ditanya kamu siapa, dia akan menulis namaku fulan. Ya. Kemudian dari mana kamu? Dia akan mengatakan aku arwah gentayangan. Ya. Siapa namamu? Namanya fulan bin fulan. Diulang lagi. Ya, terus kemudian kenapa kamu di sini? Dia mengatakan saya ingin menyampaikan wasiat, dulu saya dibunuh, dulu saya diperkosa dan sebagainya. Ini pengakuan dalam tulisan tersebut. Jadi batok kelapa tersebut yang dikasih tangan, dikasih pulpen di tangannya itu bisa nulis di atas kertas. Dia mengatakan bahwa ini arwah. Apakah benar ini arwah? Ya. Atau cara yang paling sering dilakukan oleh anak-anak sekolah itu biasanya ada salah satu anak yang disuruh terpejam matanya, kemudian tangannya suruh memegang pulpen, kemudian disiapkan kertas,
Nah, mereka membaca mantra Jai Langkung, Jai Langse, anak setan mau pesta, datanglah, 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 datang tak diundang, pergi tak diantar. Nah, dia membaca mantra-mantra seperti itu atau sejenisnya, itu secara spontan tangannya gerak sendiri. Nah, tangannya gerak sendiri. Nanti ketika ditanya kamu siapa, dia mengatakan namaku Fulan bin Fulan. Dari mana asalmu? Asalku dari sini, dari sini, dari sini. Terus dia mengaku bahwa saya dulu dibunuh dengan cara digantung, kemudian jasadku dibuang ke sini dan sebagainya. Dia menulis di dalam kertas tersebut. Benarkah ini arwah? Ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwasanya arwah itu bisa dipanggil dan dimediumisasi. Ya. Tidak ada satu keterangan pun dalam syariat yang menjelaskan bahwa arwah orang-orang suci itu bisa dipanggil, bisa dimintai pertolongan, bisa dimintai keterangan, ya, dan sebagainya. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Di sana Allah menyebutkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia itu barzakhun, ada barzah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Apa itu barzah? Barzah itu dinding yang memisahkan antara orang-orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka tidak bisa keluar dari dinding tersebut. Ya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka nanti dibangkitkan. Terus kalau begitu siapa orang-orang yang dipanggil, diundang, ngaku-ngaku sebagai arwahnya para wali, ngaku-ngaku sebagai arwahnya orang yang sudah meninggal, ya, memberikan keterangan ini dan itu? Ini adalah tipu daya bangsa jin. Bangsa jin yang dimediumisasi kemudian mengaku sebagai arwahnya orang-orang yang telah mati. Ini sering kali terjadi, ada orang kesurupan kemudian mengaku, aku ini kakekmu. Ya, aku ini nangis terus di dalam kubur karena kamu nggak pernah ngirim doa, karena kamu nggak pernah ngirim ini dan itu. Ya, ada yang orang kesurupan ngakunya sebagai kakeknya. Dia mengatakan, kamu kalau nggak membangun kuburanku, nanti anak keturunanmu sakit terus menerus dan sebagainya, memberikan ancaman-ancaman. Maka kemudian besoknya keluarga tersebut rame-rame membangun kuburan tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah bangsa jin yang ngaku-ngaku sebagai arwahnya orang yang meninggal dunia. Ketika kita tidak tahu hal tersebut, kita akan menjadi bulan-bulan bangsa jin, kemudian melakukan perintah-perintah dari jin yang mengaku sebagai arwah tersebut. Dan ini merupakan satu penyesatan yang luar biasa dari bangsa jin. Ada satu jenis jin yang disebut dengan jin korin. Jin korin ini jin yang menyertai seseorang. Semua orang itu ada jin korinnya. Ketika seseorang ini meninggal dunia, jin korinnya belum meninggal. Jin korin inilah yang kemudian sering pulang ngaku-ngaku sebagai orang tersebut. Ya, karena dia tahu kebiasaan orang ini, tahu hari-hari bersama orang ini, maka dia bisa mirip dengan orang ini. Dia sering ngaku-ngaku seperti ini. Jin korin namanya. Banyak orang-orang yang ditipu oleh jin korin ini. Jin korin sering pulang ngaku-ngaku sebagai arwah daripada orang yang telah wafat.